Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Baik, pada siang hari ini kita akan kembali mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Namun, sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, ada baiknya kita berdoa. Ya Allah yang berada dalam kerajaan surga, dan henti-hentinya kami mengucap syukur ya Allah Bapa atas berkat rahmat-Mu, sehingga Engkau masih mengizinkan kami untuk bisa mendengarkan sebagian dari firman Bapa. Bapa, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan sebagian dari firman Bapa. Biarkanlah firman yang akan hamba sampaikan Bapa itu daripada-Mu Bapa. Berkatilah juga Bapa para pendengar-Mu nanti Bapa, biarlah mereka dapat mendengarkan firman dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah dan termulialah nama-Mu di sepanjang segala bentuk Yesus. Amin. Oke, sekali lagi saudara-saudara saya sapa. Selamat siang saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Luar biasa. Baik, pada siang hari ini kita akan mendengarkan sebagian firman Tuhan yang diambil dari 1 Timotius 4 ayat 12. Sekali lagi teman-teman, mari kita buka Alkitab kita dari 1 Timotius 4 ayat 12. Jika sudah mendapatkannya, katakan amin. Saya akan membacakannya untuk saudara-saudara sekalian. 1 Timotius 4 ayat 12 dengan judul perikop, tugas Timotius dalam menghadapi pengajaran sesat. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Baik teman-teman, pada siang hari ini saya akan mengangkat tema kita, yaitu pemuda dan remaja sebagai teladan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Yesus Kristus, kita pasti pernah mengatakan bahwa masa remaja atau masa pemuda itu adalah masa-masa yang sangat menyenangkan dan sangat indah. Kalau dari saya pribadi juga mengatakan hal demikian, bahwa masa remaja itu adalah masa-masa yang sangat paling menyenangkan, di mana kita bisa berkumpul dengan teman-teman kita, bisa bercerita, tertawa lepas, begitu teman-teman. Namun, tema kita pada siang hari ini ingin mengingatkan kita bahwa kita sebagai orang muda harus bisa menjadi teladan. Kalau kita bertanya, gimana sih Kak caranya menjadi teladan, pemuda teladan? Saya akan memberi beberapa cara agar kita bisa menjadi teladan. Yang pertama itu berbuat baik. Ya, berbuat baik teman-teman. Kita berbuat baik itu dimulai dari dalam lingkungan keluarga dulu. Seperti kita berbuat baik kepada orang tua, kakak, adik, saudara, seperti itu teman-teman. Setelah kita berbuat baik di dalam keluarga, pasti kita juga akan berbuat baik di luar, seperti kepada teman-teman kita dan kepada lingkungan kita, tempat tinggal kita teman-teman. Yang kedua itu kita menjadi pribadi yang positif dan murah senyum. Terkadang kita banyak nih pemuda sekarang yang tidak memiliki pribadi yang positif teman-teman. Seperti contoh pribadi yang tidak positif itu seperti dia sering menghina orang, menjelekkan orang, menggosipi orang, seperti itu teman-teman. Jadi kita jadi pemuda harus memiliki pribadi yang positif. Jangan kita menjadi pribadi yang negatif kalau jika ingin kita jadi pemuda yang teladan teman-teman. Dan murah senyum. Kita harus murah senyum juga teman-teman. Seperti kalau kita ketemu orang di luar, kita harus senyumin orang tersebut. Walaupun kita tidak kenal dengan orang tersebut, tapi tidak ada salahnya kita untuk menyapa atau memberi senyuman kita kepada orang-orang yang kita jumpai teman-teman. Dan jika ada yang bertanya, Kak Gim, jika aku sudah senyumin orang tersebut, tapi orang tersebut tidak mau senyumin kita balik, gimana dong? Jika ditanya seperti itu, juga saya pernah mengalaminya. Saya pernah senyumin seseorang di jalan, tapi orang tersebut tidak mau kembali senyum kepada saya. Saya tidak ambil pusing, mungkin dia lagi bad mood gitu. Jadi kemungkinan ketika kita ketemu lagi, kita menyapa dia mungkin senyum gitu, membalas senyuman kita teman-teman. Yang ketiga itu jangan minum alkohol, merokok, dan bergosip. Minum alkohol dan merokok ini sering dilakukan oleh pemuda lelaki teman-teman. Bahkan saat mereka SMP pun mereka sudah berani meminum alkohol dan merokok. Coba saya tanya kepada teman-teman yang laki-laki, apa sih kegunaan dari minuman beralkohol dan merokok teman-teman? Saya pikir tidak ada kegunaan dari minum alkohol dan merokok itu teman-teman. Dan yang ada, jika kita melakukan meminum alkohol atau merokok akan menimbulkan penyakit dalam diri kita. Betul nggak teman-teman? Saya rasa sih betul. Seperti merokok bisa merusak paru-paru kita. Ya, jadi saya mohon buat teman-teman laki-laki untuk berhenti minum alkohol dan merokok. Jaga kesehatan kita. Tubuh kita adalah bait suci Allah teman-teman.
kita perlu ketahui. Ada firman Tuhan mengatakan seperti itu. Jadi please jaga tubuh kita agar tubuh kita ini tetap sehat. Dan menyontek dan bergosip. Menyontek dan bergosip ini tidak hanya dilakukan oleh pemuda lelaki saja, tetapi juga dilakukan oleh teman-teman yang wanita. Saya juga pernah melakukan ini. Bahkan waktu saya kuliah juga masih kadang mau menyontek dan bergosip. Saya juga gimana ya, susah untuk melepaskan yang dua ini, teman-teman. Tapi ayolah kita bersama-sama untuk melepaskan, untuk tidak menyontek dan bergosip, teman-teman. Terutama yang bergosip ini, teman-teman. Ini sangat susah untuk kita hindari, karena seperti menggosip ini sudah mendarah daging di dalam diri manusia. Seperti kalau kita ketemu dengan teman-teman kita di sekolah, di kampus, di kerjaan, pasti tidak lepas dengan kata gosip. Benar nggak, teman-teman? Saya rasa benar. Saya sendiri juga ketika sudah bertemu dengan teman-teman saya di sekolah dulu, di kampus, atau di kos-kosan, saya tidak lepas dengan kata gosip. Tapi marilah kita untuk merubah itu, untuk menjauhkan kata nyontek dan bergosip, teman-teman. Saya juga akan merubahnya. Saya tahu bahwa merubah itu tidak seinstan kita membuat mie gitu, teman-teman. Itu butuh proses. Seperti kayak kita sudah sampai kampus, ada teman yang ingin mengajak kita bergosip, ada angka baiknya kita bilang, maaf, aku lagi nggak pengen gitu. Itu bisa saja perlahan-lahan bisa membuat kita menjauhi yang namanya gosip, teman-teman. Dan menyontek itu bisa saja kita belajar sebelum ujian, teman-teman. Yang keempat itu menjadi pribadi yang sabar dan baik hati. Kata sabar dan baik hati, teman-teman, di sini kuncinya. Kata sabar, saya tahu sabar itu juga sangat susah untuk dimiliki oleh manusia, teman-teman. Sabar itu juga memiliki kebatasannya. Saya tahu. Saya juga kita manusia memiliki kebatasan dalam ketika kita direndahkan, bahkan direndahkannya serendah-rendah mungkin oleh orang-orang sekitar kita. Kita kadang mau kesabaran kita habis, kita ingin meluapkannya, kita pengen marah, mencaci maki orang tersebut, teman-teman. Tapi perlu kita ketahui, teman-teman, jika kita meluapkan amarah kita, tidak membuat kita meluapkannya amarah kita, itu akan menimbulkan hal yang buruk, teman-teman. Bukan menimbulkan hal-hal yang baik, tapi menimbulkan hal-hal yang buruk. Jadi jika amarah kita tidak ingin terlepas atau akan keluar gitu, teman-teman, gimana ya katanya, tidak ingin lepas lah intinya, teman-teman. Ketika kita udah direndahkan seperti itu, alangkah baiknya kita menjauhi orang tersebut, teman-teman. Seperti ketika kita direndahkan, kita alangkah baiknya pergi cari lokasi atau tempat yang menurut kita baik, tenang. Misalnya kita pulang dan pergi ke kamar, teman-teman. Daripada kita tetap di situ dan akan menimbulkan amarah kita, teman-teman. Yang keempat itu belajar menerima penolakan atau kekecewaan, teman-teman. Sangat susah memang belajar menerima penolakan atau kekecewaan ini, teman-teman. Ya, sangat susah. Ketika keberadaan kita ditolak oleh orang-orang sekitar, kita remaja banyak keberadaan kita ditolak, sehingga kita banyak melakukan hal-hal yang sangat tidak pantas. Seperti ketika kita di keluarga tidak dihargai, kita kan pasti mau mencari kebebasan di luar. Seperti kita berteman dengan teman-teman kita, kadang ketika kita tidak dihargai itu ingin rasanya berbuat jahat gitu, maksudnya ingin melari dari mencari pelampiasan. Seperti kayak anak laki pasti ketika tidak dihargai di rumah, pasti lari ke teman-temannya. Bisa saja teman-temannya dia di luar sana dia mendapatkan teman-teman yang tidak bagus, otomatis dia nanti akan ikut-ikutan. Dan dia, karena dia sudah ditolak, jadi menurut dia melakukan kegiatan ini dia bagus menurutnya, teman-teman, dan bisa diterima keberadaannya. Jadi ayolah kita ketika keberadaan kita ditolak oleh orang-orang sekitar, kita jangan mencari pelampiasan yang ke hal-hal yang tidak baik, teman-teman, tapi carilah pelampiasan atau orang yang bisa mendengar kita, teman-teman, dan menerima keadaan kita, menerima posisi kita, teman-teman. Yang kelima itu membaca Alkitab. Kita jika ingin menjadi pemuda teladan, teman-teman, kita harus membaca Alkitab. Kita membaca Alkitab itu bisa 1 ayat per hari, teman-teman.
Karena Alkitab itu merupakan sabda Tuhan yang harus kita jadikan pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kadang kita juga mau berpikir bahwa aku kan masih remaja, masih pemuda, aku masih bisa melakukan seenak-enaknya. Berbuat baik itu kan hanya dilakukan oleh orang-orang dewasa saja. Jika teman-teman berpikiran seperti itu, stop teman-teman. Karena berpikiran seperti itu tidak baik teman-teman. Kenapa saya berkata seperti itu? Karena berbuat baik itu bukan hanya dilakukan orang dewasa saja, tetapi juga dilakukan oleh semua orang. Bahkan dari yang kecil pun sudah harus ditanamkan berbuat baik teman-teman. Kita harus ketahui itu. Selanjutnya teman-teman, di luar sana banyak teman-teman yang sudah tergabung oleh atau sudah mau melakukan pergaulan-pergaulan yang tidak baik. Apa sih pergaulan-pergaulan yang tidak baik itu? Seperti pergaulan seks bebas, narkoba, miras, dan melakukan tawuran. Bahkan pun banyak sekarang yang tidak menghormati orang tuanya, bahkan bolos dan mencuri. Itu terkadang kita menganggap adalah sesuatu hal yang sepele teman-teman. Tapi ketahuilah teman-teman, hal sesuatu yang kita anggap sepele bisa saja berbuah dampak yang sangat tidak baik buat kehidupan kita di kemudian hari teman-teman. Jadi jangan pernah menganggap hal-hal sepele, sesuatu itu sepele teman-teman. Teman-teman pemuda, jika kita melakukan pergaulan-pergaulan yang bebas tadi, itu karena memiliki masalah di dalam masalah keluarga, percintaan, persahabatan, ataupun di dalam lingkungan, kita tidak boleh mencari pelampias. Kita tidak boleh melakukan itu teman-teman. Tapi yang harus kita lakukan ialah kita harus mencari seseorang yang dapat menerima kita dan dapat menerima keluh kesah kita dan dapat memberikan nasihat yang baik kepada kita teman-teman. Karena kita masih muda, kita masih perlu nasihat atau didikan dari orang-orang di sekitar kita teman-teman. Dan selanjutnya kita jangan memendam masalah ini sendirian. Memendam masalah ini sendirian tidak baik teman-teman bagi kesehatan jiwa dan mental kita. Kita ini sedang diproses menjadi apa sih kak? Kita sedang diproses untuk menjadi anak-anak muda yang nantinya akan menjadi dewasa dalam iman kepada Tuhan. Kita akan menjadi penerus-penerus tongkat pelayanan gereja dan bangsa. Dan oleh karena itu, jangan takut untuk berproses. Jadilah anak-anak muda yang takut akan Tuhan. Kita harus tunjukkan kasih kita kepada Allah dengan mengasihi sesama. Berbuat baiklah seorang akan yang lain. Jangan lari dari masalah, tetapi hadapilah masalah karena kita tahu ada Tuhan yang akan selalu bersama kita melewati setiap masalah tersebut. Ini teman-teman, untuk menutup renungan kita pada siang hari ini, saya mengutip 2 poin penting buat kita. Yang pertama itu, kita harus menjadi pemuda dan remaja yang teladan teman-teman. Teladan dalam perbuatan, dalam ucapan juga teman-teman, dalam ucapan kita sehari-hari. Jadilah pemuda Kristen yang teladan. Yang kedua itu, jika kita memiliki masalah, jangan pernah lari dari masalah. Namun kita harus menghadapi masalah tersebut. Kita harus menghadapinya dengan hati dan pikiran yang tenang. Ketika kita menghadapi masalah dengan pikiran dan hati yang tidak tenang, pasti kita akan sulit untuk mencari jalan keluar dari masalah tersebut. Tetapi ketahuilah teman-teman, jika kita menghadapi masalah dengan hati dan pikiran yang tenang, kita pasti akan menemukan jalan dan solusinya. Dan kita jangan lupa teman-teman untuk berdoa untuk masalah yang kita hadapi. Berdoa kepada Tuhan agar Tuhan mau segera menunjukkan jalan keluar dari masalah kita. Baik teman-teman, sekian renungan kita hari ini. Jadi saya ingatkan sekali lagi kepada teman-teman, mari kita sama-sama untuk menjadi pemuda Kristen yang teladan. Jauhilah hal-hal yang akan membawa kehidupan kita ke dalam kehancuran teman-teman. Tapi bawalah kehidupan kita ke jalan yang lebih baik lagi. Jauhilah pergaulan-pergaulan yang buruk, karena pergaulan yang buruk akan merusak kehidupan kita. Baik, untuk menutupi renungan kita pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa. Ya Allah yang berada dalam kerajaan surga, tidak henti-hentinya kami Bapa mengucap syukur atas berkenan dan rahmat-Mu Bapa. Karena tadi kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu Bapa. Bapa berkatilah hamba yang baru saja mendengarkan firman, yang menyampaikan firman-Mu Bapa. Semoga firman yang hamba sampaikan tadi Bapa dapat sesuai dan seturut dengan perkataan-Mu dan sesuai dengan firman-Mu Bapa. Bapa berkatilah juga para pendengar tadi Bapa. Sekiranya apa yang mereka dengar tadi dapat mereka terapkan di dalam kehidupan mereka sehari-hari Bapak. Terpujilah dan termulialah nama-Mu kini dan sepanjang segala abad. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.